Ahmad Tamrin atau Muhammad Husni Tamrin adalah pahlawan nasional yang berasal dari Betawi. Beliau dilahirkan di Sawah Besar, Batavia, tanggal 16 Februari 1894. Ayahnya adalah seorang Belanda dengan ibu orang Betawi. Ayahnya bernama Tabri Tamrin, adalah seorang wadana di bawah Gubernur Jenderal Johan Cornelis van der Wijk. Ibunya bernama Nur Komah. Karena dari keluarga berada, beliau mengenyam pendidikan di Sekolah Menengah Belanda Koning Willem III School di Batavia. Namun Ahmad Tamrin tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas. Tetapi Tamrin muda tetap ingin menjadi pribadi yang berilmu. Beliau rajin membaca berbagai referensi untuk terus menambah pengetahuannya. Tamrin juga berteman erat dengan cendekiawan masa itu, seperti Van der Zee hingga Ernest Dawes Dekker, untuk memperdalam ilmu politik, sosial, ekonomi, dan pendidikan. Di usia 20 tahun, Ahmad Tamrin mulai bekerja di perusahaan perkapalan bernama KPM atau Koninklijke Paketvaartmaatschappij. Zaman itu pekerjaannya cukup bergengsi, apalagi bagi masyarakat pribumi. Pada awalnya, Ahmad Tamrin dianggap sebagai tokoh yang mau bekerja sama dengan Belanda. Akan tetapi beliau justru dianggap berbahaya oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1919, Tamrin diangkat sebagai anggota Dewan Kota atau Gemeenteraad. Selama menjadi anggota Dewan Kota, beliau sangat memperdulikan nasib rakyat. Beliau menuntut perbaikan kota, khususnya perkampungan-perkampungan rakyat. Sikap inilah yang membuat warga Batavia atau Jakarta waktu itu mengangkatnya menjadi ketua perkumpulan anak Betawi. Tujuan organisasi ini adalah memajukan perdagangan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Pada 1927, Husni Tamrin ditunjuk sebagai anggota Volksraad atau Dewan Rakyat. Alasan Tamrin dipilih karena beliau dianggap pantas menduduki kursi itu, mengingat pengalamannya pernah menjadi anggota Gemeenteraad. Pada 1929, terjadi sebuah masalah penting di dalam Gemeenteraad. Masalah ini berkaitan dengan pengisian lowongan jabatan Wakil Wali Kota Batavia atau Loko Burgomaster. Pemerintah kolonial menyerahkan jabatan tersebut kepada orang Belanda yang kurang berpengalaman. Hasil dari perdebatan ini yaitu Muhammad Husni Tamrin lah yang diangkat sebagai Wakil Wali Kota Batavia. Sebagai orang pemerintah, Ahmad Tamrin lebih banyak berbicara mengenai hal-hal mikro, seperti masalah banjir atau kampung yang becek. Ahmad Tamrin juga sempat memprotes kenapa pembangunan kampung kumuh diabaikan sementara perumahan elit di daerah Menteng didahului. Selain itu, Ahmad Tamrin juga fokus untuk mengurus harga-harga seperti beras, gula, kedelai, karet, dan sebagainya. Apapun akan dilakukannya untuk menaikkan derajat masyarakat lokal Betawi. Karena sejak pendudukan Belanda yang sudah ratusan tahun menduduki Nusantara, masyarakat digolongkan menjadi berbagai lapisan. Warga pribumi menjadi lapisan masyarakat kelas bawah, di bawah Eropa dan Timur Asing, yaitu Cina atau Arab. Pada tahun 1938, Ahmad Tamrin diminta untuk menggantikan Dr. Sutomo sebagai Wakil Ketua Partai Indonesia Raya atau Parindra. Pada 1939, perjuangannya di Volksraad tetap dilanjutkan. Beliau ingin mengganti istilah Nederlands Indische, dan Inlander menjadi istilah Indonesia, Indonesische, dan Indonesia. Namun, tentunya ditolak oleh Belanda. Ahmad Tamrin pun dikenal sebagai salah satu tokoh Betawi yang pertama kali menjadi anggota Volksraad di Hindia Belanda mewakili pribumi. Rasa nasionalisme yang dimiliki Ahmad Tamrin begitu besar walaupun beliau berasal dari keturunan Belanda. Bahkan saat hari ulang tahun Ratu Wilhelmina Belanda pada 31 Agustus 1940, beliau tidak mau mengibarkan bendera Belanda di rumahnya. Ahmad Tamrin juga berjasa dalam perkembangan sepak bola Indonesia. Pada tahun 1931, beliau menyumbangkan dana sebesar 2.000 gulden untuk mendirikan lapangan sepak bola. Itu adalah lapangan sepak bola pertama yang dibangun untuk rakyat pribumi. Letak lapangan itu ada di daerah Petojo, Batavia. Sayangnya, sejak 6 Januari 1941, Ahmad Tamrin ditangkap dan diberi hukuman tahanan rumah. Beliau dituduh bekerja sama dengan Jepang oleh Belanda. Beliau ditangkap dalam keadaan sakit. Akhirnya, pada 11 Januari 1941, beliau meninggal. Ahmad Tamrin lalu dimakamkan di Pemakaman Karet, Jakarta. Atas pengorbanan beliau untuk Indonesia, pemerintah memberikan gelar pahlawan nasional. Gelar ini diberikan berdasarkan SK Presiden RI nomor 75 tahun 1960, tanggal 28 Juli 1960. Nama beliau juga diabadikan sebagai salah satu jalan protokol di Jakarta. Dan saat ini gambar wajahnya diabadikan di uang kertas Rp2.000.